Hai guys, ketemu lagi di serial Turki Senden Daha Gusel 13. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti serial berikutnya. Efsun dibawa ambulans ke rumah sakit. Dokter memberitahu Pervin kondisi Efsun masih kritis, masih koma. Binur menyalahkan Emir. Emilah penyebab Efsun berjuang untuk hidupnya sekarang. Apakah Emir bahagia? Emir mempunyai bekas istri dan mempunyai bekas kekasih yang psikopat. Binur menyuruh Emir pergi, jangan menunjukkan diri lagi di depan Efsun. Emir menangis sedih. Emir mendatangi Efsun, memegang tangannya dan mengatakan Emir jatuh cinta kepada Efsun. Emir hanya punya satu keinginan, agar Efsun membuka mata dan mulai kehidupan yang bersih tanpa Emir. Emir akan selalu melihat Efsun dari jauh tanpa menyakiti Efsun. Emir menyuruh Efsun bangun demi Emir. Emir mencintai Efsun. Emir mencium kening Efsun. Emir pamitan akan meninggalkan kehidupan Efsun. Emir minta Efsun membuka matanya. Akhirnya Efsun membuka matanya dan melihat Emir ada di hadapannya. Pervin menyuapi makanan kepada Efsun dengan penuh perhatian. Efsun menelepon Emir, tapi sayang telepon Efsun tidak diangkat. 1 minggu kemudian Efsun sudah diperbolehkan keluar dari rumah sakit. Sarp muncul di rumah sakit dan menawarkan untuk mengantar Efsun pulang ke rumah. Efsun mengucapkan terima kasih kepada Sarp atas kunjungannya selama Efsun sakit. Pervin mengajak Efsun untuk ke rumah Pervin. Pervin bisa menjaga dan merawat Efsun. Pervin bilang Filis masih berkeliaran di luar, belum tertangkap, dan dia tahu rumah Efsun. Tapi Efsun ngotot untuk pulang ke rumahnya karena ada Binur yang akan menjaganya. Efsun berjanji jika sesuatu terjadi akan menelepon Pervin ibunya. Sesampai di rumah Efsun, Sarp bilang ingin berbicara dengan Efsun tentang sesuatu. Efsun ingin bicara dengan Emir dulu, baru nanti bicara dengan Sarp. Efsun menanyakan apakah Sevda tahu di mana Emir. Sevda berkata Emir pergi dari sini, tapi tidak memberitahu pergi kemana. Efsun kaget, Emir pergi menjauh dari siapa? Efsun ngomel, tidak seorang pun tahu di mana Emir, dan Emir tidak memberitahu siapapun. Bagaimana Emir bisa melakukan ini kepada Efsun? Sevda berkata kalau Emir sangat mencintai Efsun. Efsun memberitahu Sevda, dia juga sangat mencintai Emir. Efsun sudah mencoba menjauh dari Emir untuk Sevda. Sevda menasehati supaya Efsun jangan menyerah. Sevda mengatakan dia tahu satu tempat. Bila Emir merasa sedih, dia pergi ke sana. Akhirnya Efsun pergi bersama Binur dan Yasar mencari Emir. Efsun berkata kepada Binur kalau ia ingin bicara secara pribadi dengan laki-laki yang hampir membuatnya meninggal dunia. Efsun ingin memberitahu Emir kalau ia mencintainya lebih dari apapun di dunia. Dengan naik keledai, Efsun tiba di suatu tempat. Benar saja, Efsun menemukan Emir. Efsun langsung merangkul Emir dari belakang. Emir kaget bagaimana Efsun dapat menemukannya. Efsun bilang, kemanapun Emir pergi, Efsun akan selalu menemukan Emir. Emir ingin menyendiri, maka Emir pergi ke tempat ini. Emir ingin agar Efsun segera pulang ke rumah. Efsun mengatakan kalau ia mendengar apa yang Emir katakan ketika Efsun koma. Emir ngotot kalau Efsun harus menjauh darinya karena Efsun hampir mati disebabkan Emir. Sambil berhujan-hujanan, Efsun bertanya, mengapa Emir memperlakukan Efsun begitu buruk? Apa yang telah Efsun lakukan terhadap Emir? Emir bilang, Efsun tidak melakukan apa-apa. Emir hanya ingin sendiri, tidak ingin melihat siapapun. Emir memulai hidup baru dan tidak mau melihat ke belakang. Emir tidak mau balik ke Istanbul, ke klinik atau menjadi ahli bedah lagi. Efsun menangis dan berkata, Emir telah membuatnya kecewa,
mematahkan hatinya. Efsun pergi meninggalkan Emil, tapi sayang Efsun terjatuh di atas kubangan. Efsun juga marah kepada Emil dan mengomel karena ia jauh-jauh datang dari Istanbul. Emil malah mengusirnya. Sekarang Efsun tidak ingin melihat Emil lagi. Efsun menyuruh Emil pergi, tapi Emil memaksa Efsun untuk menemukan tempat untuk membersihkan badan Efsun yang kotor kena kubangan. Akhirnya Efsun mau ditolong oleh Emil karena kakinya sakit. Emil menemukan pantai yang sangat indah. Efsun berkata ia melihat tempat ini dalam mimpinya. Emil bilang ia sangat takut Efsun mati. Efsun bertanya terus kepada Emil apa yang ingin Emil katakan kepada Efsun, semacam pengakuan Emil sesuai yang ada di dalam mimpi Efsun. Tetap saja Emil bilang tidak ada yang perlu dikatakan kepada Efsun. Efsun kesal kepada Emil. Efsun curhat kepada Binur kalau Emil berlaku seperti dia benci Efsun. Tapi Efsun tahu Emil mencintainya. Efsun berkata kepada Emil kalau keledainya lepas, padahal Efsun yang melepaskannya. Efsun akan bermalam bersama Emil malam ini. Emil bilang Efsun harus pergi besok pagi-pagi sekali. Emil mengatakan menyendiri adalah bagus buat Emil untuk merenung. Emil bilang dia menjadi ahli bedah hanya untuk membuat ayahnya mencintai Emil. Emil akan memberitahu Efsun semuanya, tapi Efsun harus pergi dari sini besok pagi dan jangan pernah kembali lagi. Emil cerita kalau di panti asuhan orang yang datang lebih sering menyukai anak yang masih kecil. Anak yang sudah besar jarang diadopsi sehingga tidak ingin merayakan ulang tahunnya, tidak ingin menjadi dewasa, harus menjadi anak patuh atau anak yang sangat pintar, atau menjadi anak yang sangat cantik. Karena itu mengapa keluarga Demirhan setuju untuk mengadopsi Emil menjadi anaknya. Emil menghabiskan seluruh hidupnya untuk membuktikan ia baik sehingga orang mencintainya. Wanita yang datang dalam kehidupan Emil selalu mengejar itu. Hanya kepada Efsun, Emil menunjukkan siapa dirinya. Emil mengaku sebagai orang yang egois. Emil minta agar Efsun menjauh darinya. Efsun layak mendapat yang terbaik. Emil menangis sedih setelah mengucapkan semuanya kepada Efsun. Pagi harinya Efsun berkata ia melihat mereka berdua memakai baju ini dalam mimpinya. Mereka ada di tepi pantai. Efsun berjanji tidak akan melihat Emil lagi. Sebelum berpisah, Efsun berkata, Emil bukanlah orang yang kejam dan jahat seperti yang ada dalam pikiran Emil. Efsun sangat bahagia bersama Emil. Efsun dan Emil saling berpelukan, saling rindu, seakan tidak mau lepas satu sama lain. Efsun bilang ia tidak dapat hidup di sini tanpa Emil. Sia-sia Efsun berkata seperti itu. Emil tetap pergi meninggalkan Efsun. Efsun mendapat telepon dari Binur. Binur berkata Efsun harus segera keluar dari sini. Filis belum tertangkap. Efsun kaget. Efsun harus memberitahu Emil. Efsun mencuri sepeda untuk menemukan Emil. Akhirnya Efsun berhasil menemukan Emil di tepi pantai. Efsun berteriak kalau Filis belum tertangkap. Filis mencari Emil. Emil harus cepat pergi dari sini. Emil ngotot tidak mau bersama Efsun. Efsun disuruh pergi. Efsun mengancam akan datang ke Emil jika Emil tidak mau. Efsun bilang ia ingin Emil. Emil adalah masalahnya. Efsun mengerti mengapa Emil menghindarinya, karena Sarp jatuh cinta kepada Efsun. Efsun berkata karena pernyataan cinta dari Emil yang membawa Efsun hidup lagi dari kematian. Efsun juga sudah memberitahu Sevda kalau Efsun jatuh cinta kepada Emil. Efsun bilang ia jatuh cinta kepada Emil. Efsun tidak peduli apapun dan tidak perlu apapun. Efsun hanya ingin Emil. Akhirnya Emil berkata ia jatuh cinta kepada Efsun. Emil tidak akan pernah meninggalkan Efsun lagi.
Emir mencium bibir Efsun dengan mesranya. Mereka berpelukan erat, tidak mau terpisahkan lagi. Nah guys, lalu apa kelanjutan kisahnya? Saksikan terus ya serial ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.